Selamat hari Minggu semuanya, Shalom. Bagaimana kabar? Sehat-sehat semuanya? Sehat ya? Ya, kita kalau tidak sehat pasti di rumah berarti, kalau tidak sehat. Ya, kita sangat bersyukur kita sudah masuk pada bulan Juli. Betul ya, bulan Juli adalah bulan yang ke-7. Betul ya, jadi itulah kira-kira. Nah, kenapa spesial bulan Juli? Karena kita akan belajar satu kitab di Perjanjian Lama, yaitu adalah kitab Nabi Yehezkiel. Dan tema kita di bulan Juli adalah A Prophet Among Us atau Among Them. Kita sekarang kontekstualnya Among Us. Nah, saya tahu bahwa tidak gampang orang mempelajari kitab-kitab yang isinya adalah tentang nubuatan. Karena banyak sekali simbol-simbol, gambar-gambaran yang baca pun kayak maksudnya apa ya. Tapi hari ini kenapa kita mau ambil Yehezkiel? Karena ada pesan yang menurut saya spesial, tetapi juga luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita di minggu atau di bulan saat ini. Oke? Dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Terima kasih atas kasih Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk membawa kami pada level ini menjadi orang yang berjuang memahami Engkau melalui peristiwa-peristiwa dalam sekitar kehidupan kami, tetapi juga terutama melalui firman Engkau. Allah, kami berdoa kiranya kami bertumbuh dalam pengertian kami, memahami Engkau day by day, even deeper and deeper. Serta kami semua, serta hamba berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, dikatakan begini bunyi firman Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakim dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kalau kita lahir atau kita tahun 70, 60 suka diskotik, kalau ada lagu yang namanya dari Boney M, jadi By the River of Babylon. Pernah dengar lagu itu? Yang sebelah sana nggak pernah dengar lagi itu, luar biasa loh sebelah sana loh. Memang betul-betul dulu nggak party-party zaman dulu, luar biasa loh, aduh, oke. By the River of Babylon. Nah, lagu itu diambil dari Mazmur 137. Tapi menggambarkan sebenarnya keadaan hati bangsa Israel ketika mereka di tepi sungai Babylon dan kemudian mereka mengingat akan Zion, Jerusalem. Dan dibilang, coba kamu nyanyi lagu tentang Tuhan kamu. Mereka bilang, how shall we sing the Lord's song in the strange land? Bagaimana kita menyanyikan lagu Tuhan di tanah yang asing ini? Kira-kira itu bunyi Mazmur 137 yang inspirasi dalam lagu-lagu dari Boney M, satu lagu Boney M. Tapi menarik adalah brothers sisters, itu bukan kita bahas. Yang kita mau bahas adalah bagaimana cerita Yehezkiel dimulai. Tuhan memanggil dia seorang imam. Kita tahu Yehezkiel di bawah pembuangan berusia sekitar 25 tahun. 5 years, usia 30. Kira-kira Tuhan berbicara kepada dia. Bagi kita, orang yang memahami tentang keimaman, sebenarnya usia 30 adalah is a perfect time, atau times yang required untuk orang mulai melayani sebagai imam. Problemnya adalah bahwa dia seorang imam, tapi bait sucinya tidak ada. Tidak ada tempat untuk dia melayani. Oke, itu yang pertama. Jadi dia sendiri struggle, saya udah imam, maka disebut Imam Yehezkiel, tapi bait sucinya masih ada di sana. Dia sudah dibawa sebagai orang-orang di buangan. Menarik adalah begini. Struggles yang mungkin Yehezkiel punya, mungkin kita juga punya kalau kita berada pada posisi dia adalah begini. Pasti pada masa itu seperti adalah tanding-tandingan antara Tuhan siapa atau ilah mana melawan ilah mana. Jadi bayangkan semua cerita yang Yehezkiel terima tentang Abraham, tentang Ishak, tentang Yakub, tentang Musa membelah laut, tentang mujizat, tentang Joshua dan kemenangan-kemenangan, tentang Daud, tentang Salomo, tentang semua kemegahan karena Allah bekerja. Tiba-tiba Allahnya
orang Israel kalah sama Allahnya orang Babilonia. Tiba-tiba semua distrik tentang keperkasaan Tuhan menjadi tidak ada artinya. Karena sekarang kita dibawa, bahkan raja dibawa ke pembuangan, itu satu hal yang sangat memalukan. Struggles daripada dia adalah, jangan-jangan Allahnya orang Babilonia lebih hebat daripada Allahnya orang Israel. Jangan-jangan cerita tentang Allah itu hanya berlaku pada masa itu. Sekarang Allah tidak lagi berkenan dan menyertai kita. Dia bisa-bisa struggle. Atau juga cerita tentang kejayaan. Apa yang terjadi di raja-raja kerajaan zaman dahulu. Sekarang hilang kejayaan itu. Rasanya bagaimana kalau kita orang yang punya pekerjaan, punya kehidupan, punya masa lalu, punya budaya, punya sejarah. Tiba-tiba kita diangkat daripada cerita itu. Dari akar-akar kita diangkat, kita dipindahkan ke kota yang lain. Sebagai seorang tawanan. What would be apa yang kita struggle? Pasti tidak gampang, betul atau tidak? The struggles yang Yehezkiel punya dan juga bangsa Israel punya tidak gampang karena mereka melewati atau mereka dicabut dari akar-akar mereka, dari budaya mereka, bait suci mereka, tanah kelahiran mereka, sejarah mereka dibawa ke pembuangan. Itulah mungkin struggle daripada Yehezkiel dan juga banyak orang Israel pada masa itu. So dia bisa memilih untuk kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dia bisa memilih untuk istilahnya percaya kepada Allah lain daripada Allah Yahweh itu. Dia bisa beralih. Kemudian timelinenya seperti ini. Jadi bayangkan pada zaman Yehezkiel itu ada Jeremiah masih bicara. Ada Daniel juga. Ada Yehezkiel berbicara. 3 nabi yang hebat masih berbicara pada masa itu. Untuk bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan. Oke? Nah, saya akan khotbah dari pasal 1 sampai pasal keempat. Tapi kira-kira inilah pembagiannya. Pasal ya awal-awal bicara tentang kemuliaan Tuhan, God's glory. Kemudian di bagian kedua dia bicara tentang kehancuran daripada Yerusalem. Kemudian penghakiman Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dan terakhir adalah pengharapan. Hope, restorasi bagaimana Israel kembali ke tanah perjanjian. Dan bait suci Allah dibangun lagi dan kemuliaan Tuhan kembali ke Yerusalem. Itu kira-kira seluruh isi daripada kitab Yehezkiel. Nah, saya tahu bahwa tidak gampang membaca Yehezkiel. Waktu dalam pelajaran kemarin, kita bisa excited, dan saya excited banget cerita tentang Yehezkiel karena kita bisa learn tentang hati Tuhan dan juga belajar tentang hati daripada Yehezkiel itu sendiri. Pasal 1 ayat 28 bagian terakhir. Ini gambaran kemuliaannya. Jadi apa yang dimunculkan dengan 1 orang, 4 orang kereta, kemuliaan, disimpulkan adalah seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Sebelum Tuhan bicara kepada Yehezkiel, menurut saya itu menarik menurut saya. Sebelum Tuhan menyampaikan maksud hatinya. Sebelum Tuhan menyampaikan pesannya bagi Yehezkiel untuk sampaikan kepada bangsa Israel. Hal yang pertama Tuhan nyatakan kepada dia adalah buang semua yang mungkin menjadi keraguannya. Yang Tuhan tunjukkan adalah His glory. Tuhan tunjukkan glorinya sebelum dia bicara tentang maksudnya. Menurut saya itu hebat. Tuhan ngubah dulu keraguannya mungkin. Tuhan yakinkan dia bahwa I am here. Saya masih ada. My glory tidak akan hilang hanya karena kekalahan kamu. Keadaan dirimu tidak mempengaruhi kemuliaan saya. Kira-kira itu mungkin maksudnya. Tapi Tuhan tunjukkan glorinya kepada Yehezkiel. Kadang-kadang mungkin juga begitu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Problem kita, masalah kita, pergumulan kita menjadi lebih besar dibandingkan dengan semua janji-janji Tuhan. Dibandingkan dengan semua kemuliaan Tuhan, our situation itu menjadi sangat lebih besar dibandingkan dengan apa yang Tuhan mampu lakukan. Itulah sebabnya kita bisa mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, dan mungkin goyah keimanan kita, bahkan mungkin juga menyalahkan Tuhan ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan baik, Tuhan hebat. Dia garanti dirinya kepada Yehezkiel dengan menyatakan atau menunjukkan kemuliaan. Selanjutnya,
Nah, inilah mulailah the hard partnya. The show glory sekarang the hard partnya. Pasal 1 dari pasal 2 ayat yang pertama. Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara kepada engkau. Ada 93 kali kata-kata hai anak manusia. Muncul di buku Yehezkiel. 93 kali. Dan hampir sebagian besar kata itu, hai anak manusia, dilanjutkan dengan perintah tugas yang sukar dilakukan. Ngerti maksudnya? Saya kasih contoh begini. Taruhlah, imagine ada seorang yang Anda hormati, kagumi, cenderung takuti. Jadi hormat, kagum, plus takut. Jadi kalau orang itu telepon, pasti adalah perintah yang agak sukar dikerjakan. Pak Budi telepon. Nah, bro, tolong kamu ketemu sama si A dan tolong bimbing dia. Si A ini kan bandel, keras kepala, tidak mau dengar, mengesalkan. Tapi perintahnya adalah tolong ketemu sama dia. Oke. Kode telepon pertama. Besoknya telepon lagi. Budi Hartono pendeta. Bro, nah sekarang ketemu sama si ini lagi. Dia lagi bergumul, dia lagi tidak percaya Tuhan, dia lagi benci sama Tuhan, kamu ketemu sama dia. 2 kali. Bagaimana kalau 93 kali telepon berbunyi tiap hari? Dari Pak Budi, dari Pak Budi, dari Pak Budi. What do you feel? Jadi setiap kali kata-kata kepada Yehezkiel, hai anak manusia, perintah yang sukar. Seperti itu kira-kira perasaannya. Kalau kita sekarang, kalau Yehezkiel zaman sekarang dia telepon, dia mode airplane, dia tutup matinya. Dia turn off the mobile phone, dia mati, dia putus jaringan, dia diskon dengan jaringan. Mungkin begitu sehingga WA tidak masuk, pesan tidak masuk, semua tidak masuk. Pokoknya gua matiin deh pokoknya. Tapi itu yang terjadi setiap kali kata-kata hai anak manusia seperti pesan traumatik bagi Yehezkiel. Sementara ia berbicara dengan aku, kembali rohku segala macam. Ayat ketiga, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Kelihatannya sangat baik, Tuhan bilang, hai anak manusia. Betul ya? Oke, aku mengutus engkau kepada orang Israel. Kemudian deskripsi Tuhan tunjukkan. Kepada bangsa yang senang firman Tuhan. Kepada bangsa yang kamu bicara, mereka akan bilang, haleluya puji Tuhan. Dan mereka bertobat. Kepada bangsa yang mereka sangat menyambut engkau dengan tangan terbuka. Dan pesan yang engkau sampaikan, dia akan senang sekali menerimanya. Begitu. Kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Lah, kalau Yehezkiel kalau Tuhan dia lawan, itu siapa saya Tuhan? Betul kan? Tuhan bilang, maksudnya come on lah. Saya kirim, brother, lu boleh nggak ngomong sama brother ini? Terus dia bilang, oke. Nah, saya udah nggak mempan bro. Saya ngomong, dia tolak dan dia marah-marah saya dan dia pokoknya dia kesal dan dia maki-maki saya. Pokoknya udah. Terus kamu bilang apa? Lah kalau kamu ditolak apalagi saya, bro. Tuhan bilang buat Yehezkiel, bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, kemudian tambah deskripsi, mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku dari dulu sampai sekarang. Sampai hari ini juga masih berontak sama saya. Jadi buat apa kalau saya jadi Yehezkiel? Ya buat apa kirim saya? Orang engkau juga bicara dia nggak mau dengar. Nabi-nabi sebelumnya juga nggak mau dengar, kenapa harus saya? Itulah yang menurut saya the message daripada Yehezkiel itu. The heart of God itu bisa kelihatan dari sini. Gimana orang sudah tolak dia, tapi dia masih datang. Gimana orang sudah durhaka kepada dia, tapi dia masih datang. Itu hebatnya Tuhan. Dan saya rasa inilah pesan yang very important daripada Yehezkiel yang kita pelajari pada minggu pagi hari ini. Ayat keempat, kepada keturunan inilah yang keras kepala. Oke, pemberontak, durhaka, sekarang keras kepala dan tegar hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Emang kalau kata-kata beginilah firman Tuhan mereka mau dengar? Saya bawa pesan dari Tuhan. Emang bilang begitu mereka mau dengar?
Dan baik mereka dengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ulang lagi deskripsinya. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di antara mereka. Tak peduli mereka tolak. Tak peduli mereka berontak. Tak peduli mereka keras kepala, tegar hati. Tidak peduli. Tuhan mau tunjukkan bahwa I still send my messenger. Saya masih kirim. Kamu dengar tidak dengar, is okay. Saya masih kasih. Sebenarnya inilah hati yang Tuhan mau kita punya sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Kita bicara firman Tuhan, orang terima tidak terima. Kita harus bicara firman Tuhan. Karena itu adalah yang Tuhan mau. Dan engkau anak manusia. Gak enak kan? Dan engkau anak manusia. Janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Jadi perhatikan ya, Tuhan kasih deskripsi sekarang. Respon, Tuhan lagi deskripsikan respon bangsa Israel ketika dikasih tahu. Respons mereka adalah, mereka akan menjadi seperti onak dan duri. Onak itu adalah semak belukar yang berduri dan duri. Jadi ada semak belukar yang kamu masuk, kamu pasti layak luka. Dan yang memang duri karena memang dia berduri. Oke? Dan engkau tinggal dekat kala jengking. Maksudnya apa? Maksudnya daripada Tuhan begini. Untuk kamu ketemu bicara tentang bangsa Israel, mereka pasti akan menyakiti kamu. Karena kata-kata balik mereka seperti duri, kamu akan sakit. Kamu akan tergores. Yang kedua adalah, kamu akan tertusuk, kamu merasa ditusuk oleh mereka. Karena duri. Kata-kata mereka akan nusuk kamu sakit. Pasti kamu bisa sakit. Yang ketiga adalah, seperti kalajengking racun. Hati kamu bisa rusak. Itu adalah keadaan bangsa Israel. Jadi ngomong pada bangsa yang dia akan sakit secara emosi, dia akan frustrasi, dia akan luka, dan kalajengking, racun yang bisa merusakkan hatinya. Maka dia bilang, jangan mendengarkan kata-kata mereka. Karena kata-kata mereka akan menjadi seperti semak belukar yang tajam, duri yang tusuk, dan kalajengking yang racuni hati kamu. Oke, sekarang ada brother, sister yang kita bisa tolong kamu bantu. Bro, ada satu sister atau brother. Orangnya gini bro, kalau kamu ketemu sama dia akan bicara kata-kata yang akan kamu sakit hati. Dia akan ngomong yang betul kamu luka hati kamu. Dan kamu bisa rusak hati kamu, oke? Saya send kamu ke sana. Itulah yang Yehezkiel alami. Atau medan yang dihadapi. Jangan takut dengar kata-kata mereka. Tuhan bilang, mereka ngomong begitu jangan takut, gak usah peduli. Jangan gentar lihat muka mereka, gak usah takut. Memang mereka kaum pemberontak. Ya udah mereka ngomong apa terserah. Yang penting kamu bicara firman saya. Kira-kira gitu keadaan. Jadi saya bilang, saya kali kata-kata hai anak manusia, kata-kata trauma bagi Yehezkiel. So judul pelajaran saya adalah The Prophet That Speak the Heart of God. Nabi yang bicara hatinya Tuhan. Nah khotbah saya agak berbeda hari ini karena ada sekitar 17 halaman awal, saya hanya membahas. Kemudian ada 3 halaman terakhir, baru bicara 2 poinnya terakhir. Jadi kita lebih banyak membahas di awal tentang Yehezkiel, poinnya nanti di bagian akhirnya. Karena kita simpulkan dulu semuanya, baru kita bisa lihat hati Tuhan di belakangan. Jelas maksudnya ya? Jadi sabar, jangan bilang, waduh kok lama banget. Enggak, ini cepat saja. Oke, 1, 2, 3, selesai khotbah saya. So, the prophet that speak the heart of God. Pasal kedua ayat 8. Dan engkau, ingat ya, setiap kali kata-kata, hai anak manusia, berarti ada tugas yang berat. Dan engkau, anak manusia, dengarlah perkataanku ini, yang kufirmankan kepada kamu. Jangan berontak, seperti kamu pemberontak. Jadi Tuhan bilang, oke, pertama lu jangan berontak. Karena Tuhan suruh buka mulut. Oh. Kemudian, makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Kalimat jangan berontak ya. Aku melihat sesungguhnya ada tangannya terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab yang ditulis timbal balik depan belakang dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Tuhan suruh dia buka mulut. Tuhan kasih kertas, mungkin papirus pada masa itu.
Oke, Tuhan bilang, buka mulut. Tapi kalimat pertama adalah, jangan berontak seperti nenek moyang tukang berontak itu. Kamu diam aja. Itu task yang pertama. Kemudian pasal yang ketiga. Firman-Nya, hai anak manusia, makanlah. Apa yang kau lihat di sini, makanlah guluan kitab ini dan pergilah, bicaralah kepada bangsa Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya, makanlah. Makanlah gulungan yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Dia suruh makan. Oke? Mau tahu rasanya? Coba aja ambil kertas di rumah dan makan. Dan bukan cuma rasa satu, sampai kenyang perut kamu dengan kertas. Of course Tuhan bekerja miraculously, rasanya seperti madu dalam mulut dia. But whatever it is, setiap kali kata-kata hai anak manusia, it's a difficult task, tugas yang susah sudah itu. Pertama dia bicara pada bangsa yang keras kepala. Yang kedua adalah Tuhan suruh dia makan gulungan itu. Nah kita tanya, kenapa Tuhan pakai cerita itu? Kita tahu dalam Alkitab ada tindakan simbolik yang Tuhan mau orang lakukan supaya dia memahami maksudnya. Di sini Tuhan mau Yehezkiel begini. Kamu akan bicara kepada bangsa yang tolak aku, juga tolak kamu. Kalau kita ngomong pada orang yang nolak kita, kira-kira seberapa kita tahan? Ayo, yang kita tahan, berapa kita tahan? Berapa lama kita tahan? 1 kali, 2 kali, 3 kali, bertahun-tahun dia akan bicara, brothers and sisters. Yang dia butuh adalah apa? Passion-nya. Semangatnya itu yang dari Tuhan. Hatinya Tuhan dia butuh. Maka Tuhan suruh dia makan, tuh dia merasakan bahwa firman Tuhan itu harus membuat lu semangat. Seperti madu yang manis, kamu ngomong, kamu excited. Orang terima, tidak terima, you still excited kasih tahu firman Tuhan. Itu maksudnya. Jadi biar dia, gini loh, dia ngomong kayak, Tuhan mau kamu bertobat. Sini. Bro, Tuhan kamu bertobat. Ngomong apa tadi bro? Kayak gitu. Kamu mau bertobat. Gimana? Atau dia bilang, apa kamu ngomong? Dia maki-maki segala macam. Tapi excitement yang Tuhan mau Yehezkiel punya, still the same. Ditolak demi penolakan, dia still excited karena firman Tuhan rasanya seperti madu dalam mulutnya. Manis, dan orang harus rasa firman Tuhan itu manis rasanya. That's symbolical action. Tapi Tuhan mau dia rasa hati Tuhan itu. Amin. Sama juga kalau kita baca Alkitab tiap pagi. Jangan baca kayak ini lagi. Seperti hati Tuhan. Firman Tuhan itu seperti madu rasanya manis. Baca firman Tuhan madu rasanya. Nikmati firman Tuhan karena enak sekali. 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi murid. Still have the same excitement baca firman Tuhan. Itu amazing menurut saya. Oke? Pasal 3 ayat 4-7. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, pergi temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku ini. Sebab engkau tidak kuutus pada bangsa yang berbahasa asing atau berat lidah, tapi kaum Israel sendiri yang ngerti bahasa. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Tuhan bahkan tahu bahwa kalau pesan yang sama dikasih kepada bangsa lain, mereka dengar loh. Tetapi Tuhan kasih tetap kepada bangsa Israel yang tolak dan menolak. Tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Mereka tidak mau mendengarkan aku karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Kasih lagi statement begitu. Seberapa berkerasnya hati mereka. Dia bilang berkepala batu. Seperti batu intan. Gimana ceritanya mau memecahkan intan? Gimana ceritanya? Lebih keras daripada batu kutegukan, yang lebih keras daripada batu kutegukan hatimu. Jangan takut pada mereka, jangan gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ulang-ulang,
Berulang-ulang Tuhan deskripsikan tipe orang bangsa yang Yehezkiel akan bicara kepada mereka. Hai anak manusia, perhatikanlah kepada perkataanku yang telah kupirmankan kepada kamu. Dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari temui mereka, teman sebangsamu. Berbicara kepada mereka dan katakanlah begini. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Baik kamu mau dengar, atau kamu tidak mau dengar, saya akan terus bicara. Oke? Itu yang Yehezkiel, Tuhan mau Yehezkiel punya. Jadi kalau kita baca Yehezkiel tidak gampang juga sebenarnya jadi dia. Karena dia ngomong pada orang yang ya pasti tolak dia. Dia ngomong pada bangsa yang sudah dihukum, udah kalah pertama kali peperangan. Terus saudara mereka Israel di utara juga sudah kalah. Sama aja, tetap tidak bergeming. Mereka tolak firman Tuhan. Kemudian inilah sebenarnya perasaan Yehezkiel sebenarnya. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku. Dan aku pergi dengan apa? Hati panas dan perasaan pahit. Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Dia nggak mau juga sebenarnya. Siapa mau tahan? Sehebat-hebatnya kita, mana tahan kita? Kita struggle juga, betul atau tidak? Yehezkiel adalah manusia biasa seperti kita. Dia struggle, dia panas kayak, mau saya. Atau mungkin juga dia panas karena keadaan bangsa Israel, I don't know. Tapi kalau cerita ini, sepertinya lebih kepada struggle pribadi barangkali. Pergi enggak ya? Aduh susah banget ini medannya. Gimana ya? Tapi Tuhan bilang, ayo kamu pergi. Gimana ya? Saya bisa tahan bagaimana? Berapa lama saya bertahannya? Mungkin itu suasana batin dia pada saat itu. Dan Tuhan memaksa aku dengan amat sangat. So, sekarang kita go pasal keempatnya. Jadi kita ngerti keadaannya ya. Tuhan suruh dia ambil sebuah batu bata, letak di hadapanmu. Nah batu bata dulu bukan batu bata kecil kayak sekarang, itu gede-gede batunya. Ukirlah di atasnya sebuah kota yaitu Yerusalem. Dia suruh lukis kota Yerusalem. Kemudian ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Bangunlah benteng pengepungan. Timbun pula tanah sebagai tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi di antara itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajah kota itu. Ayat 4. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu. Dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Salah dia apa? Kenapa harus Yehezkiel menanggung semua itu? Aku akan menanggungkan. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah aku menanggung hukuman mereka. Deskripsinya begini, brothers and sisters. Dia disuruh mungkin bikin miniatur, kemudian ada tembok itu segala macam. Kemudian dia berbaring. Satu sisi dan diikat, karena dia tidak boleh berubah posisi. Selama berapa hari? Selama hampir dari 149 hari. Oke? Karena sekitar 200. Satu sisi, kalau kamu tidur satu sisi selama 200 hari, jadi peang kepala kita kan. Betul atau tidak? Selama segitulah, kemudian sudah itu, dan dia disuruh diikat. Karena pasti kan secara natural dia akan balik cari posisi yang comfortable. Enggak ada comfortable-nya. Kamu diikat supaya kamu tidak berubah posisi. Ini penjelasannya. Berapa lama tahun hukuman kaum Israel? Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka. Yaitu 390 hari. Dan engkau kalau engkau sudah mengakhiri waktu itu, berbaringlah engkau untuk kedua kali. Tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman Yehuda 40 hari lamanya. So berarti ada 440 hari rupanya. Satu sisi selama 399 hari, satu sisi sebanyak 40 hari.
Aku menentukan 1 hari untuk 1 tahun. Lalu lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Itu yang dialami, brother sister. Gampang? Enggak. Jadi kalau sekarang kita mengeluh, Tuhan, kenapa kamu kasih orang ini Bible study dengan saya? Kenapa kasih grup ini kepada saya? Kenapa kasih anak bimbing seperti begini kepada saya? Lihat Nehemia. Lihat Yehezkiel. It is not easy. Hanya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa. Struggles kamu dan saya dalam hal ministry, membantu orang menjadi murid Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang, tidak even 10% daripada apa yang Yehezkiel alami. Tetapi Tuhan tetap mau dia sampaikan seperti Tuhan mau kita sampaikan. Entah orang itu mau dengar atau tidak mau dengar, yang penting firman Tuhan itu tersampaikan. Oke, pertama tadi makan gulungan. Kedua berbaring di satu sisi. Yang ketiga, Tuhan suruh dia ambil gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, sekoi, kemudian taruh dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makan sesuai dengan timbangan segala macam, air juga diminum ditentukan, tapi masaklah roti itu, engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Di hadapan mereka. Kalau dia lakukan itu, dia akan dia kumpulin kotoran, kemudian dia taruh, dan dia masak di depan mereka. Dan dia makan roti di depan mereka. Difficult yang kita kerjakan saat ini, ministry Tuhan. Kemudian dia ada negosiasi lah, dia bilang, aduh Tuhan, saya ini dia nggak pernah makan najis segala macam. Ayat 15 Tuhan begini, kata ayat 15. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu, aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu sebagai ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sama aja. Tergantung imajinasi Anda aja kan. Sama aja. Tetapi dia lakukan, brothers and sisters. Dia lakukan. Dia lakukan exactly seperti yang Tuhan mau. Maksudnya apa? Kita tahu. Kita tahu representasi dari bagaimana ketika Israel dikepung, umatnya akan kesulitan makanan. Dalam sejarah mencatat ketika pengepungan Yerusalem yang kedua kali, yang dikalahkan kedua kali, sebegitunya berat sampai dikabarkan ada praktek kanibalisme. Sebegitu beratnya kelaparan itu. Sebegitu beratnya kelaparan sampai dalam catatan sejarah, ketika orang mencium bau roti yang lagi dipanggang, seluruh kota akan menyerbu rumah itu dan rampas makanan itu. Sampai sebegitu kelaparan, mungkin sampai kotoran pun dimakan. Sebegitu kelaparan. Betul-betul kelaparan yang amat sangat. Dan Tuhan mau Yehezkiel mengalami itu. Dia bisa rasa perasaan Tuhan bahwa umat yang dia sayang suffer seperti begitu. Karena mereka punya kebebalan sendiri. Mereka lawan dia, mereka berontak kepada dia. Tapi tetap dia bicara kepada mereka. Tetap mereka menolak firman Tuhan. Yang terakhir, kesukaran terakhir daripada Yehezkiel. Menurut saya ini ada the hard part menurut saya. Pasal 24. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia. Kelihatan enak kan? Aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Istrinya. Seperti yang kena tulah. Oke. Mengambil istri Yehezkiel, mungkin dia bisa terima. Oke. Tetapi janganlah meratap. Jangan menangis. Jangan keluarkan air mata. How can you accept? How can you accept?
Kamu nggak boleh nangis, nggak boleh meratap, nggak boleh mengeluarkan air mata. Kalau mau mengeluh, dalam hati sih diam-diam aja. Jangan mengadakan ratapan kematian. Liritkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Dia nggak boleh ikut melakukan tata cara ibadah perkabungan orang Yahudi pada masa itu. Pada paginya, aku berbicara kepada bangsa itu. Dan pada malamnya, istriku mati. Pada pagi berikutnya, aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. That's the heart. Nah, sisters, kita bacakan karena kita nggak alami. Betul atau tidak? Kita never sacrifice kita punya keluarga untuk Tuhan. Kita nggak exchange pelayanan dengan kematian orang kita cintai. No. Tapi Tuhan mau Yehezkiel merasakan, ini loh umat saya, mereka dihukum karena kesalahan mereka sendiri. Tapi saya sebagai Tuhan mereka, saya harus mematikan perasaan saya. Mereka dikepung, mereka menderita, mereka suffer. Saya matikan perasaan saya. Seperti begitulah Tuhan Yehezkiel mengalami, merasakan. Saya tanya, why is that? Mengapa seperti begitu? Ya sudah, yang kita bilang dari tadi sejak awal, kalau saja mereka mau berubah, kalau saja mereka mau bertobat, mungkin will be a different story. Mungkin penaklukan lebih cepat dan tak ada seperti begitu. Mungkin mereka menyerah, tak perlu ada peperangan. Mungkin. Tapi raja yang terakhir dia berontak dan dia anggap bahwa Tuhan akan ada nabi-nabi palsu yang kasih kekuatan, dia merasa Tuhan bekerja buat mereka. That's what happened. They don't want to listen. Nabi palsu juga bicara dan bilang bahwa ada damai, Tuhan akan beserta dengan kamu lihat Tuhan. Saya lihat mereka juga berbicara dan mereka termakan oleh nabi palsu. Mereka memilih melawan Babilonia. Tuhan bilang enggak, kamu pasti kalah. Enggak ada, nabi palsu bilang enggak. That's what happened. Tapi hati Tuhan seperti kayak Yehezkiel kehilangan istrinya dan tak boleh meratap. Tak boleh berkabung. Dalam hati aja rasakan. Oke? That's hati Tuhan itu. So lihat. Pasal 3 disuruh makan gulungan kitab ratapan. Pasal 4 berbaring 399 plus 40 hari. Pasal 4 makan roti dipanggang kotoran. Pasal 24 tidak boleh meratapi kematian istrinya. Artinya dari semua tindakan itu, mengapa Tuhan mau Yehezkiel mengalami itu? That's the good question. Di bagian terakhir daripada Yehezkiel pasal 33, inilah kalimat yang kedua, hanya 2 kali. Kata-kata the prophet has been among them, hanya 2 kali. Pasal 2 ayat 4, pasal 33. When this come to pass, ketika hal itu datang, and it is coming to pass, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Shall they know that a prophet has been among them. Tuhan mau pada akhirnya semua terjadi. They learn something. Tuhan tidak pernah give up. A prophet, nabi di antara kamu, maksudnya adalah I never give up on you. Bangsa Israel. Saya tidak pernah menyerah bagi kamu bangsa Israel. Sampai semua selesai, kamu akan bilang bahwa ada nabi di antara kami. Karena I never give up on you. Padahal Tuhan tidak pernah give up bagi kita hari ini. Tuhan gak pernah give up. Kita boleh berontak, lawan dia, tidak percaya dia, it's okay. Saya gak bilang setuju. Tuhan tidak pernah berubah. Dia gak pernah give up on you. Seperti kepada bangsa Israel, bagi kita hari ini juga sama. So what is the message for us today? Inilah poin saya. Haleluya. Tinggal 3 kertas, 3 halaman kalau begitu. Pesan yang pertama, saya ambil bagian akhir daripada kitab Tawarik. Karena sebenarnya itu kesimpulannya. Karena Tawarik sudah selesai, dia kasih kesimpulan. Ini kesimpulannya. Tawarik 36. 2 Tawarik 36.
Berarti saya tahu, Alkitab orang Yahudi, yang terakhir bukan Maleakhi, tapi ini, Tawarik yang terakhir. Jadi sengaja ditulis bagian ini sebagai bagian terakhir, untuk menunjukkan hati Tuhan. Karena bagian terakhir adalah aku akan memberkati engkau. Tapi ayat 15, 2 Tawarik 36. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Mereka mengolok, menghina, mengejek, dan segala macam. Tetapi Tuhan sayang kepada umatnya. Pesan yang pertama dari kitab Yehezkiel dengan bangsa yang tolak dia. Bangsa yang memberontak terhadap dia. Bangsa yang deny dan menyembah Allah lain. Bangsa yang tidak peduli, membunuh para nabi. Mereka membunuh utusan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah give up on them. Yang pertama adalah dia sayang kepada mereka. Yehezkiel mengajarkan kepada kita, brothers and sisters, bahwa Tuhan itu sayang kepada Anda dan saya. Kita boleh struggles, kita boleh banyak masalah, kita boleh lawan Tuhan, kita boleh tidak spiritual. Saya bilang bukan berarti saya setuju dengan itu. Whatever, apapun keadaan rohani, keadaan hati kamu saat ini, brothers and sisters, tidak mengubah kenyataan Tuhan mengasihi Anda dan saya. Kita mungkin struggle dengan dosa. Dan kita merasa kayak, maybe saya nggak cocok. Mungkin jadi murid is not a good decision in my life. Mungkin saya tidak pantas dan tidak cocok. Dan tidak seharusnya berada di sini. Whatever conclusion kamu. Faktanya adalah Tuhan tetap sayang sama kamu dan saya. Dan dia akan berulang-ulang never give up on you. Because he loves you. Dan di pesannya kita harus very strong, kita harus bawa pulang ke rumah. Tuhan sayang saya sebegitu sayang. Dia never give up on you. Never. Seperti pada bangsa Israel, dia tidak pernah give up dengan mereka. Anda bisa bilang, oh, what about Israel now? Let's look Roma chapter pasal 11. Ayat 28. Paulus kasih pernyataan tentang bangsa Israel. Betul, mengenai Injil, Israel adalah musuh Allah. Gospel, Christ, Jesus, mereka enemy. Tetapi, mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Oleh karena nenek moyang. Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan menyesali panggilannya. Tuhan tidak pernah menyesal. Tuhan tidak pernah menyesal bagi bangsa Israel. Bahkan sampai sekarang, mereka adalah kekasih Allah. For us to know. Tapi prinsip yang kita bisa ambil adalah begini. Brothers and sisters, Tuhan tidak pernah salah memilih kamu. Tuhan tidak pernah menyesal memilih kamu menjadi muridnya. Tuhan tidak pernah menyesal membawa kamu mengenal kebenaran. Kamu boleh berontak, lawan dia, Tuhan tidak pernah menyesal memilih kamu. Karena dia mengasihi dan kasihnya itu membuat dia tidak pernah menyesali panggilan. Dan the grace yang kamu dan saya terima, walaupun kita bermain-main dengan grace itu, Tuhan tidak pernah menyesal kayak, nyesal saya kasih dia kasih karunia, nyesal saya boleh kejar kebenaran, nyesal saya, nggak ada Tuhan, nggak begitu. Dia tidak menyesali kasih karunia-Nya. Inilah pesan yang kita harus bawa pulang, brothers and sisters. Inilah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Yehezkiel, dan dia harus rasa itu, supaya dia bicara tentang everything, tapi dia tahu di dalamnya bahwa it is God's love. Makanya dia gak pernah give up. Yang kedua, pesan kita hari ini, di Amsal, sama di Amos, sama juga ceritanya mirip ketika mereka Israel diambang kekalahan. Pasal 3, 6-7. Adakah sangkakala ditiup suatu kota dan orang-orang tidak gentar? Kita bicara zaman dahulu. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa
menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tidak ada Tuhan rancang kejahatan. Bahkan ketika malapetaka yang mereka terima karena konsekuensi dosa mereka sekalipun, Tuhan masih ingatkan melalui nabi supaya mereka kembali kepadanya. Tuhan tahu, tetapi tidak berarti bahwa Tuhan tidak sayang dan membiarkan mereka. Tuhan tidak mau kita salah memahami dirinya. Hari ini ada tahu yang menulis buku-buku tentang ateisme, yang menulis buku-buku tentang Tuhan Yesus sudah mati, adalah orang-orang Israel, Yahudi kebanyakan, yang survive Perang Dunia Kedua. Entah mereka survive atau orang tua mereka survive. Ketika ditanya kepada mereka, why? Mengapa kamu berhenti percaya kepada Tuhan? Ini jawaban mereka. Waktu papa saya, ibu saya dibakar, di mana Tuhan? Waktu saya ditangkap dan saya mengalami semua penyiksaan, di mana Tuhan? That is the reason why mereka kemudian turn menjadi ateis, tidak percaya. Tetapi tidakkah mereka sadar bahwa setiap peristiwa dalam sejarah Tuhan sudah tunjukkan polanya. Tuhan sudah tunjukkan kecenderungannya. Bahkan tahun-tahun sebelum peristiwa Hitler berkuasa, mereka sudah bisa merasakan tekanan itu. Tuhan sudah nyatakan kepada mereka. Mereka menolak aja. Sama seperti bangsa Israel. Tidak ada suatu kemalangan yang mereka terima tanpa Tuhan kasih tahu. Tuhan sudah kasih tahu duluan. Supaya kita tidak salah, supaya generasi berikut tidak salah ngerti Tuhan. Hari ini sama, kita bisa gampang dengarkan orang bicara tentang Tuhan, kita berubah, kita pikir Tuhan begitu. Padahal Tuhan tidak seperti begitu. Tuhan mau setelah everything yang kita alami dalam kehidupan kita, keyakinan kita tentang Tuhan menjadi better and better, deeper and deeper. Itulah maksud. Kalau hari ini kita kehilangan orang kita kasihi, kita betul berkabung, iya. Tapi keyakinan tentang Tuhan kita tidak pernah boleh berubah. Kita boleh struggle financially. Kita boleh naik dan kita bangkrut. Tapi Tuhan dan keyakinannya kita tentang Tuhan tidak pernah bisa berubah. Tidak boleh kita biarkan itu mengubah our view, image kita tentang Tuhan. Maka Tuhan bilang, tidak ada yang dia tidak nyatakan. Semua dia nyatakan kepada nabi-nabinya. Dua hal yang kita bisa belajar daripada Yesaya, brothers and sisters. Yang pertama adalah Tuhan sayang kepada Anda dan saya. Tuhan akan bertekun, 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 bertekun sampai nafas kita sudah selesai. That's it. Tapi selama kita punya nafas kehidupan, dari kesempatan demi kesempatan, demi kesempatan, demi kesempatan untuk kita berbalik kepadanya. Yang kedua adalah Tuhan tidak mau setiap peristiwa dalam kehidupan kita salah mengerti dia. Tuhan mau our understanding. Pengertian kita tentang dia menjadi tiap tahun, tahun demi tahun, lebih baik, lebih baik, lebih baik sampai kita bertemu dengan dia muka dengan muka. Dan all the image yang kita mungkin longing untuk lihatnya. Kita pingin lihat Tuhan kita. Dan semua hidup kita, betul kan? The knowledge, the understanding yang kamu baca dari firman-Nya. Suddenly you see in front of you. Then the knowledge itu become perfected, menjadi disempurnakan. Because you saw Him. Anda melihat dia, muka dan muka. That is Tuhan. Dia tidak mau kita salah mengerti dia. Semoga Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.